Tapi waktu itu podcast saya yang pertama itu saya mengkritisi memang bahwa saya punya sekjen partai kok banyak narasi-narasi yang menurut saya justru terlalu agresif menyerang pemerintah Hmm. atau pihak lain. Terus ada perilaku sekjen yang menurut saya kok juga kurang pas. Yang waktu itu yang mendasari saya awal adalah saya punya sekjen partai, sekretaris jenderal yang sangat terhormat dan sangat strategis. Kok sekjen saya menemui Felicia Tisu saat itu loh ya Mbak. Mhm. Felicia Tisu saat itu. Kok ya terlalu rendahan banget menurut saya. Karena tugas-tugas sekjen partai ini sungguh sangat eh, banyak, besar, dan waktu itu memang habis pasca pilkada serentak. Mhm. Nah, saya memang berani melakukan acara podcast di daerah, di Pemalang, memang saya mengkritisi. Bahkan perlu saya sampaikan sekarang, bahkan kalau perlu juga ayo diingat bersama. Saya nggak main-main Mbak waktu itu. Saya berani bertaruh kepada yang terhormat sekjen saya, Hasto Kristianto, berani saya mengkritisi bahwa salah satu indikator PDI Perjuangan suaranya turun di saat pileg ya. Jawa Tengah masih menang, tapi secara nasional kita turun juga. Terus kita kekalahan di Pilpres. Nah, kemarin di Pilkada Bupati, Wali Kota, dan di Pilkada Gubernur, saya berani menyampaikan. Bahkan ini masih saya pegang sampai sekarang. Sebenarnya bukan bahasa tantangan ya, tapi ibarat kita ini sama-sama punya pendapat, ayo dipertanggungjawabkan. Podcast jejak digital juga tidak bisa dihilangkan. Saya berani bertaruh. Ayo Mas Hasto, menurut pendapat saya, akibat ya, akibat selama ini banyak ocehan, banyak statement beliau yang menurut saya itu kurang produktif. Sehingga hal-hal itulah yang menyebutkan citra partai itu turun. Hmm. Nah, pertaruhannya di mana? Saya sebagai kader yang di akar rumput, saya mengajak bertaruh Mas Hasto. Ayo silahkan, apakah itu Indobarometer, apakah itu LSI, atau lembaga survei manapun. Saya menyampaikan salah satu indikator suara PDI Perjuangan turun. Salah satu indikator Pilpres kita kalah. Salah satu indikator pilkada, pilbud, bupati, gubernur, kita mengalami penurunan. Ini akibat ocehan-ocehan, penyampaian-penyampaian yang tidak produktif dari Pak Hasto. Manakala indikator itu salah, tadi saya sebut salah satu loh ya. Kalau Mhm. ada 10 indikator di situ, salah satunya ya karena sekjen saya ini. Sekjen kami bermental tempe seperti itu. Nah, ini satu bukti nih bahwa ternyata ada keresahan juga di internal partai itu sendiri. Seperti contohnya Pak Sudarsono ya, sebagai kader PDIP mungkin merasa risih dan resah terhadap kelakuan dari sekjennya gitu ya. Pak Sudarsono berani banget tuh mengatakan bahwasanya sekelas sekjen kok mentalnya mental tempe gitu. Jadi kemarin banyak sekali yang mengatakan, lu tahu apa tentang politik gua tuh, kadernya, kader dari PDIP yang mengatakan bahwa sekjennya itu mentalnya mental tempe itu. Artinya ternyata banyak sekali keresahan di dalam internal partai itu sendiri. Toh di luaran kita sudah katakanlah banyak sekali yang resah gitu ya. Tapi di dalam partainya sendiri pun ternyata ada keresahan itu. Nih misalnya Mas Hasto, ini Mas Hasto kan nih lagi panik-paniknya, lagi sakit perut ya. Ketika di TSK kan, kemudian dia panik, kemudian dia nyerang-nyerang aja udah. Dia bikin orkestrasi, maksud saya gini, sudahlah, orkestrasi ini hentikan, jangan seret-seret-seret yang hal-hal yang tidak substansial, yang akhirnya malah membuat dia makin pusing. Gini, semua biasanya pejabat-pejabat partai ketika menjadi TSK itu teriak-teriak tuh, akan saya bongkar, saya bongkar. Pas udah pakai baju orange sakit perut tuh lupa. Udah fokus terhadap kasusnya aja. Jangan seret-seret partai besarnya, partai ideologis ini. Jangan seret-seret yang atasnya lagi Bu Mega, karena nanti orang akan ngebongkar.
Apa sih kaitan Harun Masiku? Nanti akan orang menyampaikan, oh iya ada korelasi nggak dengan Hatta Ali? Oke. Lantas ada nggak kaitan dengan Samsur Nur Salim? Ada nggak ya kaitan dengan misalnya BLBI? Ini akan kebuka semua nih, gitu. Kemudian nanti orang bilang ini, loh, kok Hasto bicara tentang perjuangannya mirip kayak Bung Karno. Bung Karno bicara tentang ideologi. Bung Karno bicara tentang kemerdekaan bangsa ini, tidak bicara tentang bagaimana orang yang sedang memperjuangkan posisinya untuk ke DPR sampai orangnya harus di PAW. Pak Hasto bilang punya bukti dan layak jadi barang bukti. Saya mau nanya ini ke Mas Hendar Sam. Harusnya bagaimana nih Pak Hasto dan juga PDIP kalau punya barang bukti, kenapa tidak diberikan ke penegak hukum saja? Iya, itu yang kita sayangkan. Harusnya nggak harus ngomong, ya nggak harus tanpa saywar seperti itu. Langsung laporkan saja itu ke KPK, kan laporkan saja itu ke kejaksaan, laporkan saja itu ke kepolisian, baru kemudian ngomong. Jadi kan ini seolah-olah ada saywar di sini kan. Jadi bentuk perlawanan itu nggak tulus, kita lihat itu loh. Sedangkan kalau kita mau, ini kepentingan pemberantasan korupsi itu adalah kepentingan bangsa dan negara, untuk supaya kita bagaimana caranya, salah satunya itu untuk mengembalikan hasil korupsi, bukan kepentingan dari satu golongan saja, bukan kepentingan dari PDIP saja, bukan kepentingan dari Pak Hasto saja, Mas Hasto saja. Jadi ini kan seolah-olah kepentingan Mas Hasto saja, karena udah tetapkan jadi tersangka, kemudian timbul seperti ini kan. Nggak mungkin dalam jangka waktu 10 tahun, beliau nggak tahu apa-apa, setelah ditetapkan sebagai tersangka, baru beliau tahu. Itu nggak mungkin. Makanya saya bilang itu, ya kan ada dugaan obstruction of justice, menghalangi penyidikan, menyembunyikan suatu tindak pidana, melakukan pembiaran terhadap hal tersebut. Belum lagi kalau ini cuma gertak sambel. Kalau gertak sambel, kena lagi nanti dengan undang-undang ITE. Walaupun pasal 14 dan pasal 15 undang-undang 1 tahun 1946 tentang tindak pidana itu sudah dihapuskan oleh MK, tapi undang-undang ITE tentang penyebaran hoax ini masih berlaku. Nah ini kan jadi dilema sendiri. Kalau tidak dilakukan, maka kan berlaku undang-undang ITE ya kepada Mas Hasto. Karena udah menyebarkan berita bohong, hoax tentang adanya dugaan tindak pidana kan seperti itu, tapi tidak melaporkan. Jadi ini yang saya sebenarnya menyayangkan. Tim hukumnya harusnya memberikan pengetahuan bahwa dalam melakukan suatu statement, ini kisi-kisi ini ya, saya praktisi hukum, saya tahu persis. Harusnya sudah kena dengan pasal pencemaran nama baik. Kalau yang dituju adalah Pak Jokowi. Karena apa? Belum dilakukan upaya hukum terlebih dahulu. Okay. Jadi kalau mau itu dilakukan upaya hukum terlebih dahulu, baru kemudian ngomong ke publik. Nah, punya landasan, punya legal standing untuk melakukan. Tapi kalau tidak, ini akan menjadi ruang terbuka, ya, yang bisa jadi kita melihatnya apakah tim hukum tidak bekerja, tidak menasihati Mas Hasto, atau memang ini sengaja untuk membuka ruang untuk itu. Oke, kita kan nggak ngerti dari sisi politik. Saya tangkap poinnya, kenapa tidak langsung penegak hukum saja, jangan asal gertak begitu. Jadi kita dengar Hasto ketika dijadikan tersangka KPK, dia bilang ada dokumen-dokumen yang diserahkan ke KONI. Ternyata itu isinya clipping. Hasto. Memang Hasto ini cocok sama KONI. Yang satu on, yang satu agak beleguk. Kita masih ingat ya ketika Hasto memperdengarkan suara rekaman bukti bahwa Jokowi ngancem ya mau nangkepin orang. Ternyata itu kan waktu lagi dia kasih sambutan di acara khusus begitu. Pada saat pembekalan bupati, kepala daerah, ASN begitu ya. Jadi kalau kita lihat ini kualitasnya Hasto. Satu kata untuk kedua orang ini, tolong tulis di kolom komentar. Begini, Hasto itu ternyata punya rekaman yang berisi banyak sekali kejahatan para pejabat publik, para petinggi negara, tetapi selama ini disembunyikan oleh Hasto dan baru akan diungkap ketika Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Itu artinya Hasto adalah
seseorang dengan kepribadian yang sangat buruk, dengan karakter yang sangat buruk, karena dia tahu ada kejahatan dan dia diam, dan baru digunakan setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka, dan itu digunakan hanya sebagai serangan balik ketika Hasto merasa terancam. Itu bagi saya adalah karakter yang sangat buruk bagi pejabat publik. Dan ironinya adalah orang dengan karakter yang semacam ini justru dibela oleh Ibu Koni. Jadi kalian masih mau menyebut bahwa kedua orang ini adalah pejuang kebenaran? Mana otak kalian? Dalam salah satu podcast bersama Abraham Samad, Ibu Koni mengatakan begini, apa kita mau buka-bukaan? Apa kita mau hancur-hancuran? Istilah hancur-hancuran di situ yang saya pahami dalam konteks itu adalah terungkapnya atau terbukanya seluruh kejahatan para petinggi negara, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh keluarga Pak Jokowi, termasuk kejahatan Hasto. Jadi bagaimana mungkin terungkapnya suatu kejahatan, termasuk itu kejahatan Pak Jokowi atau Hasto, dianggap sebagai suatu kehancuran oleh orang yang selama ini menyebut diri sebagai pejuang kebenaran? Saya sebenarnya tidak masalah, Pak, kalau semua kejahatan para petinggi negara itu diungkap, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh keluarga Pak Jokowi. Karena itu bagi saya baik untuk negara ini. Tetapi yang saya pertanyakan di sini adalah sikap Hasto dalam menghadapi kasus hukumnya. Alih-alih Hasto membuktikan bahwa tuduhan terhadap Hasto itu salah, tetapi malah berusaha untuk mengungkap seluruh kejahatan para petinggi negara yang nampaknya itu akan menguntungkan Hasto sebagai tersangka. Ini kan seakan-akan Hasto mengatakan begini, kalau kalian tidak bantu saya untuk keluar sebagai tersangka oleh KPK, maka seluruh kejahatan kalian akan saya bongkar di sini. Ini kan artinya tidak secara langsung Hasto itu telah menyandera seluruh pejabat publik yang menguntungkan dirinya untuk membebaskan diri Hasto dari jeratan hukum. Ada banyak yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu telah menyandera para petinggi negara sehingga para petinggi negara yang disandra oleh Jokowi bisa dikendalikan oleh Pak Jokowi. Lalu apa bedanya dengan Hasto yang selama ini mengancam akan membuka seluruh kejahatan para petinggi negara saat Hasto menjadi tersangka oleh KPK? Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu, babak itu belum keluar, oke? Ternyata Bu Iriana juga di-warning ya sama Bu Koni, tapi nge-warningnya dari daerah nun jauh di sana gitu. Tadi Bu Koni janji ya katanya mau bilang gitu. Terus Bu Koni juga bilangnya katanya tadi mau ngasih bocoran, tapi sepanjang yang saya lihat ketika Ibu di podcastnya Bang Abraham ya, kenapa Ibu ngomongnya muter-muter gitu, mulai dari notaris, dokumen dan lain-lain. Yang anehnya adalah kenapa dokumennya dinotariskan di Rusia? Ada urusan apa Indonesia dengan Federasi Rusia? Kan begitu ya Bu ya? Nah Ibu, daripada kita semua bersuasangka, menebak-nebak seperti jadi detektif Conan dadakan ya Bu ya, mendingan Ibu buka dah tuh dokumen karena semua rakyat Indonesia menunggu. Sebenarnya ada apa? Dokumen apa yang disembunyikan? Ataukah pihak Ibu takut nih ternyata Ibu dan teman-teman Ibu juga ikut dan terlibat dalam skandal yang ada dalam dokumen itu? Kok saya jadi menilai, saya memandang bahwasannya ini adalah peperangan antara Pak Jokowi dan partai PDIP ya. Nah dan juga kalau seandainya Ibu tidak segera membuka dokumen itu, apa yang terjadi? Kami akan menganggap itu adalah sebagai gertak sambal ya, sambalado, pedesnya cuma di mulut tapi nyampe kerongkongan kagak pedes lagi, begitu ya Bu ya. Nah dan kalau memang itu dokumennya urgent dan se-urgent itu kalau tidak segera dituangkan dan diungkapkan mengenai apakah sebenarnya dokumen itu, jangan-jangan nanti ada yang menganggap bahwasanya dokumen yang Ibu simpan itu adalah dokumen pembungkus untuk pepes, tapi pepesnya pepesan kosong, begitu ya Bu ya. Jadi stoplah memframing buruk dan membuat berita-berita hoax seperti itu, karena warga negara Indonesia ini memang sudah sangat-sangat darurat. Ada yang banyak malas membaca sehingga gampang terprovokasi. Begitu. Ibu profesor, jadi tugas Ibu adalah mendidik bangsa. Dibilang PKI, dibilang anaknya Gerwani, dibilang anti asing, dibilang anti asing, dibilang ijazahnya palsu.
Ada yang sampai gemeter juga. Pak, ini kan sudah di PDIP ada statement soal apa akan menunjukkan bukti skandal yang melibatkan keluarga Pak Jokowi. Mungkin ada tanggapan Pak? Mungkin dengan menunggu atau gimana Pak? Apakah itu? Nggak mau apa? Menunggu bukti-buktinya gitu. Nggak mau apa? Kemarin dari Koni Bakri sempat menyebut nama Ibu Iriana Jokowi untuk jangan tenang-tenang saja, itu responnya gimana Pak? Biasa aja lah. Artinya biasa mendapatkan tuduhan hujatan seperti itu nggak? Ya, biasa kan, kita ini sejak menjabat kan yang namanya dibilang PKI, dibilang anaknya Gerwani, dibilang antek asing, dibilang antek asing, dibilang ijazahnya palsu, komplit, udah nggak tahu yang kurang apa. Yang kurang tolong dikomplitin aja. Termasuk kemarin ada pejabat dari kepolisian yang katanya menemui Pak Hasto untuk meminta Pak Hasto mundur dari Sekjen Pak. Itu informasinya Pak. Urusan orang lain jangan ditanyakan ke saya. Informasinya atas permintaan Pak Jokowi gitu. Pernah saya urus hal yang kayak gitu. Berarti nggak pernah waktu ya? Presiden urusan besar saja kan banyak sekali yang harus diselesaikan, masa urusan seperti itu. Sampai saat ini ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Tadi yang datang dikasih kenang-kenangan apa Pak? Tadi yang datang dikasih kenang-kenangan apa? Kaos. Selain kaos apa aja Pak? Buku. Siap. Sepeda Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.